mengawal air. Sudah berapa hari? Dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Terus Tanggal 5. Besok kan Iya. berarti untuk keadaan sampai saat ini bagaimana? keadaan saat ini air masih belum nyampe di RC 1 dan 2, khususnya wilayah Ranjeng. Harapannya Mudah-mudahan di musim gaduh yang kedua ini masyarakat khususnya desa Ranjeng bisa panen seperti tahun yang lalu. tanggapannya terkait pengairan yang dibutuhkan petani pada saat ini bagaimana? Yang bisa diinformasikan untuk masyarakat. Yang pertama, kami dari pemerintah daerah, khususnya Ibu Bupati, berupaya semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat, khususnya petani dalam rangka musim tanam 2 ini tercukupi pertama untuk kebutuhan air. Nah, upaya yang sudah kita lakukan adalah Ibu Bupati sudah komunikasi dengan PBWS melalui PUPR, dan PUPR juga langsung ke PBWS. Itu sejak tanggal 1 debit itu di hari pertama itu di awal dibuka 5-10, bahkan di hari pertama maksimal baru 15 kubik kalau nggak salah di bendung Rentang, dari Rentang. Kemudian di hari kedua itu kita sampaikan laporan bahwa debit masih kurang maksimal. Aspirasi dari kita itu minta debit dari Cipelang itu bisa mencapai 25 kubik, minimal 22 atau 23. Per hari ini dari tanggal 1 ke tanggal 5 itu per hari ini tadi pagi debit di CPL 5 itu sudah mencapai 22. Tentunya perlu waktu, perjalanan waktu air itu dari Cipelang itu CPL 5 itu sampai ke BP 19. Nah, di sini 20 dan 21. Insya Allah air tercukupi. Hanya permasalahannya adalah para petani ini tidak sabar. Semuanya pengen nomor 1 diberikan. Saya pikir ini agak berat kalau semuanya ingin dilayani. Maka yang harus kita lakukan adalah strateginya pertama itu mengatur masa tanam. Yang kedua, kita jadwal gilir-giring. Kalau air saya pikir ini sudah cukup besar, Cuma permasalahannya tadi ada saluran pengambilan sekunder itu dia bangunannya terlalu tinggi. Penahan baloknya itu bukan terlalu tinggi, sebenarnya itu adalah standar pada saat irigasi induk itu dalam kapasitas normal dengan koefisien 1,5, sedangkan saat ini itu baru 0,35. Jadi sebenarnya dengan kondisi ini juga kita berupaya pada saat tidak mampu melewati penghalang itu ditambahkan pipa suling. Itu strategi pertama. Yang kedua ya kita naikkan debitnya dengan cara berbagi saluran. Jadi misalkan di BT 21-20 nanti di jadwal berikutnya 19 supaya naik itu kita tutup dulu pintunya supaya bisa mengaliri ke sekunder. Strategi itu sudah kita terapkan. Tinggal kita sambil berjalan, pertama mengatur masa tanam, kedua mengatur jadwal giling. Itu saja. Oke, hasil monitoring sampai dengan malam hari Sampai ini. dengan malam ini alhamdulillah mulai dari wilayah Trisi sebenarnya sudah masuk, Pak. Manggungan sudah masuk, Kendayakan sudah masuk, Pegagan sudah masuk, Rejiang sudah masuk, bahkan Ranjeng ya baru tadi sore masuk, tapi ini sudah mulai ngalir ke sawah. Maka kita bertahap, kita atur satu-satu supaya semua bisa kebagian air, dan target kita semua tanam di musim tanam yang kedua ini. Oke, terakhir himbauan untuk para petani. Pertama, Real. kami menghimbau kepada para petani bahwa pertama jangan melakukan bobokan di luar saluran induk yang sudah dibuat oleh proyek. Gitu. Yang kedua, kita sama-sama patuhi jadwal yang telah ditetapkan oleh pengamat pengairan supaya semuanya bisa terbagi.